Apple emang jago banget kalau disuruh bikin iklan kayak gini. Semua udah tahu lah kalau Apple disuruh bikin iklan tuh beda. What's up bro, kemarin sini Adil lagi dengan video yang Bastar Gadget. Dan kali ini sih mau bahas handphone yang baru dikeluarkan oleh Apple, yaitu barusan yang kalian lihat itu adalah iPhone SE. Sebenarnya boleh dibilang ini adalah iPhone SE second generation, tapi sama Apple cuma diperkenalkan iPhone SE aja. Tapi kalau bisa buat kalian yang belum tahu, iPhone SE itu pertama kali pernah ada. Dan bentuknya itu hampir sama persis dengan iPhone 5S, tapi punya spek seperti 6S. Dan sepertinya tren itu juga dilakukan di iPhone SE ini. Jadi, iPhone SE ini, dia menggunakan spek yang ada di iPhone 11. Mana HP saya? Yes, dia menggunakan jeroan yang ada di iPhone 11 ini, kemudian dimasukkan ke dalam body yang lebih simple, body yang sama persis yang ada di iPhone 8 karena bahan belakangnya kaca. Kalau misalnya iPhone 7 6S itu bagian belakangnya kan seperti metal, tapi yang ini iPhone S ini bagian belakangnya itu kaca, jadi otomatis dia sama persis dengan yang ada di iPhone 8. Cara Apple memperkenalkan handphone ini juga tidak seperti biasanya juga yang harus mengadakan event, karena mungkin di zaman pandemik seperti ini akhirnya ya sudah langsung dimunculin di YouTube, kemudian di websitenya langsung bisa diketahui kapan kita bisa pre-order. Kalau misalnya dilihat dari spesifikasinya, memang ini seperti yang saya bilang tadi, jeroan yang ada di iPhone 11 tapi ditaruh di bodi yang lebih kecil. Seperti prosesor A13, itu adalah prosesor yang sangat kencang yang ada di iPhone 11, 11 Pro, kemudian 11 Pro Max. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada handphone 11 Pro Max kapasitas 512 GB dengan harga hampir 30 juta, itu otaknya atau prosesornya itu sama persis yang ada di iPhone SE ini. Tapi yang jelas menurut saya spesifikasinya ini memang kelas flagship ya yang ada di iPhone SE. Sebagai contoh tadi barusan sudah saya sebutkan prosesor A13, kemudian dia juga sudah support wireless charger juga, sudah ada stereo speaker juga, kemudian ada fitur-fitur kamera yang ada di iPhone 11 seperti Smart HDR. Saya sendiri suka banget dengan Smart HDR ini karena bisa memberikan dynamic range yang sangat enak banget dilihat mata. Kemudian dia juga sudah ada portrait lighting, jadi kalau misalnya kita foto portrait, kita bisa mengatur lightingnya itu seperti apa, dan itu adalah fitur yang bisa kita temukan di iPhone 11 series. Tapi kita temukan di sini, walaupun kamera dari iPhone SE ini cuma ada satu di bagian belakangnya. Selain itu dia juga sudah water and dust resistant, jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian ingin telepon sambil hujan-hujanan, ya aneh sih paling nggak. Tapi kalau misalnya kalian lagi makan di tempat umum terus kemudian ketumpahan air, itu nggak ada khawatir-khawatirnya sama sekali karena handphone ini sudah water and dust resistant. Kemudian dia juga sudah menggunakan Wi-Fi 6, jadi dalam penerimaan sinyal Wi-Fi dia juga akan lebih baik dibanding iPhone yang lama. Satu hal juga yang mungkin banyak orang tidak tahu adalah spare part atau part-part bagian di dalam iPhone itu Apple tidak pernah berkompromi ya. Tapi mungkin kalian akan beranggapan saya adalah seorang fanboy, tapi nggak apa-apa, terserah. Tapi yang jelas kalau misalnya kalian pernah pegang iPhone itu kerasa banget. Misal, contoh lock GPS yang selalu akurat, tepat, kemudian kompas yang selalu akurat, itu hal-hal kecil yang dipengaruhi oleh pemilihan dari spare part itu sendiri. Dan saya tidak pernah mengalami masalah apapun terhadap hal-hal kecil tersebut sehingga bisa mengganggu user experience saya dalam menggunakan handphone. Itu adalah secara spesifikasi ya. Tapi yang jelas saya punya opini sendiri mengenai iPhone SE ini. Kenapa? Karena kalau misalnya melihat dari bandrol harganya, ini sepertinya Apple ingin mengambil seluruh ceruk pasar alias seluruh market yang ada di dunia. Kenapa? Kalau misalnya kita melihat iPhone termahal ada hampir di harga 30 juta, 20 juta juga ada. Kemudian turun sedikit, yang paling murah dari iPhone 11 seri adalah iPhone 11 dengan harga paling murah itu sekitar 13 juta ya. Nah, kali ini turunnya itu hampir langsung separuh gitu ya. Jadi dari sekitar 13 juta kemudian
ke iPhone SE ini, kalau misalnya dicek harga di website Apple itu, kalau misalnya Apple di Amerika harganya sekitar 399 US dollar. Tapi karena Amerika terlalu jauh dengan kita, tempat yang paling mudah dijangkau adalah Apple Singapura. Kalau misalnya saya cek harga iPhone SE di Apple Singapura itu berada di angka 649 Singapura dollar, itu untuk yang kapasitas 64 GB. Itu kalau misalnya dirupiahkan menjadi sekitar 7,1 juta rupiah. Bayangkan, handphone Apple baru harganya 7,1 juta rupiah. Kalian nggak perlu lagi takut iPhone itu refurbish ataupun misal kayak dalemannya itu diganti-ganti. Karena kalau misalnya kalian biasanya membeli handphone misal kayak iPhone yang ada di Indonesia, harganya murah, iPhone 7 cuma 3 juta kayak gitu. Saya selalu memperingatkan teman-teman saya bahwa barang kayak gitu yang pasti layarnya diganti, baterainya diganti, aksesorisnya diganti. Tapi ini kalian akan mendapatkan sebuah handphone asli, resmi, harganya 7,1 juta. Dan saya sempat ngelihat postingan dari Putu Reza mengatakan bahwa harga 7,1 juta rupiah itu artinya handphone ini bisa dibawa hand carry ke Indonesia. Karena secara aturan Bea Cukai itu menerapkan kita bisa membawa barang dari luar negeri ke Indonesia dengan maksimal harga adalah 500 US dollar. Dan kalau misalnya dirupiahkan, 500 US dollar itu adalah 7,8 juta rupiah. Sedangkan iPhone SE harganya 7,1 juta rupiah. Artinya ya sudah, kita nggak perlu bayar pajak apa-apa lagi. Seandainya kita beli iPhone SE ini dari misal Singapura, kemudian kita kembali ke Indonesia, walaupun masih utuh dalam bungkusan kayak gitu, kita tidak akan dikenai pajak. Yang penting struk-struknya dibawa jelas. Tapi di masa pandemik seperti ini agak susah. Kenapa? Karena Apple Singapura di sana juga masih tutup. Dan kalau misalnya mau beli, harus juga pembelian melalui online, harus ada saudara yang di sana. Jadi untuk membeli iPhone SE saat ini agak susah buat kita yang tinggal di Indonesia. Dan kalau misalnya nanti nyampe ke Indonesia juga mungkin harganya juga bukan 7,1, bisa-bisa 9 atau 10 juta. Tapi kalau misalnya kalian lihat dari segi body ya, handphone ini memang kelihatan jadul. Kenapa ya? Bisa kelihatan bezel di bagian atas bawahnya tuh kelihatan gede banget. Tapi sebenarnya hal ini juga nggak masalah menurut saya. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana itu ternyata ya juga masih menggunakan iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 yang kondisinya mungkin ya seperti yang saya bilang tadi, refurbish. Dalemannya sudah diganti semua. Masalah keamanan akhirnya tidak ada jaminan. Garansi juga bukan garansi resmi. Jadi, dengan adanya iPhone SE ini, buat kalian yang selama ini berpikir, oh aku mau ganti iPhone 7 aku mau ganti iPhone 8 aku mau ganti iPhone 6s, tahan sedikit aja dan berharap aja nanti handphone ini dijual secara resmi, secara jelas dan harganya juga masih terjangkau. Jadi kalau misalnya handphone ini masuk ke Indonesia secara resmi dan harganya masuk akal, itu juga sedikit akan mengurangi handphone BM, black market, yang beredar di pasaran saat ini. Lalu kemudian kalau misalnya kita cek di bagian fisiknya juga, dia tidak memiliki Face ID, tapi dia menggunakan Touch ID second generation. Pendapat saya adalah sebenarnya Touch ID ini akan lebih dibutuhkan di zaman sekarang. Kenapa? Orang kemana-mana sekarang itu pakai masker. Kalau misal Face ID saya sendiri itu kesusahan untuk membuka iPhone. Yang perlu saya lakukan adalah antara buka masker, nurunin masker, atau tekan pin. Dan itu bikin nggak simple, coba bayangin. Tiba-tiba Apple datang ngasih solusi, saya kembali ke zaman lalu, zaman beberapa tahun yang lalu, dikasih Touch ID, cukup scan di bagian depan, handphone kebuka. Kayaknya saya lebih butuh itu malahan. Dan nggak cuma saya, mungkin kalian juga ya. Kemudian untuk pilihannya sendiri, kita bisa cek di website Apple, ada 3 pilihan warna, yaitu hitam, putih, dan juga merah. Hitam biasa standar, bagian depan, belakang, kaca mungkin kelihatan lebih elegan, kelihatan nggak kelihatan. Maksudnya gimana ya? Nggak. Maksudnya adalah handphone ini ya kelihatan seperti elegan, tidak pamer gitu lah. Tapi yang saya suka ternyata di iPhone SE warna putih ini, saya suka. Kenapa? Kalau misalnya dilihat bagian belakangnya itu putih, tapi bagian depannya itu hitam. Itu setidaknya membuat apa ya? Jidat dari iPhone SE maupun dagunya ini jadi tidak terlalu terkentara gitu loh. Tidak terlalu kelihatan gitu loh. Tapi ada satu pilihan lagi yaitu warna red, dan setelah saya cek di websitenya
ini juga kesempatan buat kalian yang ingin berbagi. Kenapa? Karena Red Product itu dulu setiap kita membeli iPhone Red Edition, sebagian uang kita itu akan disumbangkan untuk HIV dan AIDS. Tapi di masa pandemik sekarang ternyata hal tersebut dirubah oleh Apple. Jadi tetap sebagian duit yang kita keluarkan sama Apple akan disisihkan, tapi untuk memerangi musuh pandemik yang ada di dunia saat ini. Jadi it's a good thing. Itu adalah satu hal yang saya salut terhadap Apple, bahwa mereka sangat peduli terhadap sekitar dengan hal-hal seperti ini. Hal lain mungkin seperti bahan-bahan kardus dan lain-lain itu sudah menggunakan bahan recycle. Itu sedikit membuktikan bahwa Apple nggak cuma jualan HP aja, tapi juga peduli pada masyarakat sekitar. Lagi-lagi saya bakal dikatakan fanboy nih bilang kayak gini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Saya sedikit menjelaskan bagaimana iPhone SE second generation ini, karena ya handphonenya baru dikeluarin tadi malam. Saya nggak tahu bisa beli apa nggak. Saya pengen beli, saya pribadi pengen beli. Cuma masih belum tahu cara dapetin handphone ini gimana. Saya sempat tanya ke teman saya, Bro Satis K2 Gadgets, gimana cara belinya? Dia ngasih saran, belinya ya sudah beli online, kirim ke teman yang ada di Singapura sana, kemudian nanti dari sana dikirim paket ke sini melalui DHL atau paket yang lain secara resmi, kemudian bayar pajak. Itu adalah satu-satunya cara yang mungkin bisa saya lakukan untuk bisa membawa pulang iPhone SE second generation ini. Sama satu hal lagi sih yang saya kepikiran itu, Apple memang sepertinya sengaja memperbanyak orang untuk memiliki iPhone karena mungkin Apple juga mulai fokus mencari duit dari subscription. Apple sudah punya Apple TV yang mungkin sesaat lagi akan lebih serius untuk menyaingi Netflix. Kemudian ada Apple Music juga, kemudian ada Apple Arcade juga. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak tahu, Apple Arcade itu kayak kita langganan Apple Arcade setiap bulan 50.000, kita bisa mengakses game-game premium yang diberikan oleh Apple. Dan itu bisa dimainkan secara family ataupun lainnya. Tapi intinya, Apple sudah mulai dengan sangat serius untuk memfokuskan diri mencari cuan dari subscription. Dan ini mungkin memang salah satu kelebihan dari Tim Cook, CEO-nya Apple. Steve Jobs dulu pernah berkata bahwa tenang aja, Tim Cook tahu cara mengurusi perusahaan. Mungkin dalam artian Steve Jobs percaya bahwa Tim Cook pintar cari duit mungkin. Oke, setidaknya seperti itu pandangan saya terhadap iPhone SE. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau misalnya kalian suka video kali ini, silakan like, share, dan subscribe. Saya Bro Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.